Halo semua, kali ini saya akan merangkum sebuah alur film yang berjudul Wish You Pon. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan kisah seorang gadis yang menemukan kotak musik ajaib yang bisa mengabulkan 7 permintaan, tetapi dengan meminta dengan bayaran nyawa. Langsung saja tanpa berlama-lama, film pun dimulai. Di awal cerita memperlihatkan seorang ibu bernama Johanna sedang membungkus sesuatu sebelum dibuang ke tong sampah. Lalu anaknya yang bernama Claire sedang bermain bersama anjingnya bernama Max. Saat Claire sudah kembali ke dalam rumah, dirinya melihat ibunya sudah tergantung bunuh diri. Scene pun berganti saat dimana Claire sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Dirinya selalu terbayang-bayang saat melihat ibunya bunuh diri. Ayahnya yang bernama Jonathan sekarang bekerja sebagai penimbun barang bekas, padahal dirinya dulu adalah seorang musisi. Paginya pun mereka memulai beraktivitas. Setelah ayahnya sudah berangkat kerja, barulah Claire bergegas pergi ke sekolah. Dan ia selalu menyapa tetangganya yang bernama Nyonya Deluca dan Paman August. Paman August ini masih mempunyai hubungan kerabat dengan ayahnya Claire. Ketika sedang di jalan, Claire hampir ditabrak oleh mobil geng yang populer di sekolahnya, dan si ketua geng itu bernama Darcy. Akibat ditabrak Darcy dan kedua temannya, Claire terjatuh dan kakinya terluka. Saat Claire sudah sampai di sekolah, ia melihat ayahnya yang sedang mencari barang bekas di seberang sekolahnya. Claire pun menghampiri ayahnya dan berkata agar tak mencari barang bekas di dekat sekolahnya, karena ia takut ayahnya akan menjadi bahan olok-olokan teman sekolahnya. Jonathan dan temannya pun lalu pergi. Di sekolah, Claire memiliki sahabat dekat bernama June dan Meredith, dan satu cowok yang menyukai Claire bernama Ryan. Tetapi tak sebaliknya, Claire malah menyukai cowok lain bernama Paul. Claire dan sahabatnya selalu berselisih dengan geng Darcy. Hingga suatu saat, Darcy merusak poster milik Claire. Claire pun langsung membalasnya dengan menampar Darcy dan mempermalukannya di depan anak-anak di kantin, yang berujung pada perkelahian. Jika setelah terjadi masalah pada Claire, dirinya langsung pergi ke rumah Nyonya Deluca untuk bercerita keluh kesahnya. Nyonya Deluca sendiri seperti sudah menganggap Claire sebagai anaknya. Lalu, scene pun berpindah ke Jonathan yang sedang mencari barang bekas di depan rumahnya. Dirinya menemukan sebuah kotak musik tua yang susah untuk dibuka. Temannya berkata bahwa Jonathan bisa menggadaikan kotak mesin itu dengan harga mahal, karena termasuk barang antik. Sesampainya di rumah, Jonathan memberikan kotak musik yang ia temukan kepada Claire anaknya. Saat dibuka, kotak musik itu terdapat ukiran tulisan Cina di sana. Dan untungnya Claire tahu arti dari kata tulisan tersebut, yang berarti 7 permohonan. Lalu tiba-tiba Claire mendapatkan pesan dari Meredith yang memberitahu bahwa perkelahiannya di sekolah diupload oleh Darcy di Instagram. Disusul dengan foto lain yaitu ayahnya yang sedang mencari barang bekas di dekat sekolahnya. Semuanya yang melihat otomatis mendukung Darcy dan langsung mengolok-olok Claire di kolom komentar. Seketika Claire teringat akan kotak musik yang bisa mengabulkan 7 permintaan. Dengan setengah percayanya, Claire langsung menyebutkan satu permintaan, yaitu Darcy membusuk. Setelah menyebutkan satu permintaan, anjingnya Max muncul di depan pintu kamar. Tetapi ia tak mau masuk dan hanya menatap ke arah kotak musik. Malam harinya, saat Claire tidur, kotak musik tiba-tiba terbuka dan mulai memainkan sebuah nada yang sedikit menyeramkan, sebelum akhirnya tertutup kembali. Esok paginya, Darcy terbangun dan kakinya membusuk sesuai dengan permintaan Claire. Bukan hanya kakinya saja, wajah Darcy pun ikut membusuk. Begonya, teman-temannya di sini malah memfoto wajah Darcy dan menyebarkannya di internet. Meredith langsung memberitahukan hal tersebut kepada Claire. Di rumah, Claire langsung menatap kotak musik itu sambil berpikir apa benar kotak musik ini bisa mengabulkan permintaan atau hanya kejadian Darcy yang kebetulan. Lalu Claire teringat akan anjingnya yang belum ia lihat semenjak pulang sekolah. Ternyata Max sudah mati. Claire sangat terpukul setelah mengetahuinya. Esok harinya, Claire bertanya mengenai huruf Cina di kotak musik kepada guru Mandarin di sekolahnya.
Namun, gurunya tak mengetahui artinya, karena sebagian ditulis dengan tulisan Cina kuno. Lalu, muncul Ryan yang menawarkan bantuan kepada Claire, karena sepupunya yang jago membaca tulisan Cina kuno. Sepupunya mau membantu Claire, asal dirinya dibayar. Namun Claire yang harus mengeluarkan uangnya tak seberapa, hanya untuk sebaris kalimat kotak musiknya, dia menolak. Saat di kantin, tak sengaja Claire melihat Paul, cowok yang disukainya, sedang berpacaran dengan salah satu teman Darcy. Dan Paul banyak mengunggah foto bersama pacarnya di Instagram. Claire cemburu, dirinya mulai menyebutkan permintaan kedua, yaitu Paul cinta mati pada Claire. Keesokan harinya, kotak musik kembali mulai bekerja. Di sekolah, Paul mulai mendekati Claire. Dan sebagai gantinya, si kotak musik meminta bayaran, yaitu Paman August. Berita mengenai kematian Paman August pun mulai muncul di TV. Pulang sekolah, Claire sedikit mengalami pertengkaran dengan ayahnya. Karena rumahnya semakin sempit akibat kebiasaan Jonathan selalu membawa pulang barang bekas yang ia cari. Claire yang mulai percaya pada kotak musik mulai menyebutkan permintaannya yang ketiga, yaitu Paman August yang sangat kaya akan memberikan warisannya kepada keluarga Claire. Tak lama kemudian, permintaan ketiga terkabul. Masuklah sebuah telepon yang memberitahu bahwa seluruh warisan Paman August jatuh ke tangan Jonathan. Mereka pun pindah ke rumah Paman August yang besar dan mewah. Sementara itu di rumahnya Nyonya Deluca, dirinya sedang memasak makan malam. Ketika ia akan menyalakan penghancur sampah makanan otomatis, tiba-tiba mesin terhenti. Nyonya Deluca langsung mengeceknya. Ia tak sadar bahwa rambutnya yang panjang masuk ke dalam mesin itu dan otomatis terhisap. Lalu Nyonya Deluca pun tewas. Pada saat kejadian itu, Claire melihat kotak musiknya telah terbuka. Lalu Jonathan memanggil Claire untuk memberikan lukisan milik ibunya. Saat itu juga mereka bernostalgia bahwa Joanna adalah sosok wanita yang mempunyai banyak rahasia. Ia bisa terlihat bahagia di depan orang lain, walaupun dirinya mengalami banyak masalah di hidupnya. Saat tidur, Claire terbangun dan memergoki sosok pria yang masuk lewat balkon. Namun, pria itu berhasil kabur sehingga Claire tak dapat mengetahui siapa pria itu. Saat keesokan harinya, Paul memutuskan hubungan dengan pacarnya di depan Claire. Setelah memutuskan hubungannya dengan pacarnya, Paul langsung mengajak Claire untuk berkencan. Saat di kelas, Claire yang masih penasaran mencoba untuk mencari arti dari tulisan Cina kuno di kotak musiknya. Namun, Google Translate tidak berhasil menerjemahkannya. Lalu Claire menemui Ryan untuk bertanya berapa bayaran yang diminta oleh sepupunya agar dia mau membantu menerjemahkan huruf Cina kuno yang ada di kotak musiknya. Si Ryan bilang kalau sepupunya suka wonton atau dumpling. Kalau cuma dumpling, dari awal Claire mampu membayarnya. Akhirnya mereka berdua datang ke rumah sepupu Ryan. Sesaatnya mereka sampai di rumah sepupu Ryan yang bernama Gina. Dirinya mulai menjelaskan kotak musik yang dapat mengabulkan 7 permintaan. Namun dengan syarat meletakkan tangan di atas kotak musik sambil menyebutkan permintaan. Dan jika kotak musik itu hilang atau sengaja dijual, maka semua permintaan akan dibatalkan. Lalu ada tulisan yang berarti nama, yaitu Lumei. Saat mereka mencari tahu tentang Lumei, ternyata Lumei adalah orang pertama yang memiliki kotak musik tersebut. Lumei berhasil dari sebuah wabah penyakit. Namun, semuanya mati karena dikarantina di sebuah gerbong yang tak layak. Lalu, Lumei pergi ke kuil sambil membawa kotak musik untuk meminta pembalasan atas keluarganya. Di kuil, Lumei berdoa selama 7 hari 7 malam. Dan di malam yang ke-7, permintaannya dikabulkan oleh iblis kepercayaan orang Cina. Di kotak musik ternyata terdapat sebuah tulisan, yang berarti saat musiknya berhenti, maka sesuatu akan terjadi. Kemudian Gina mengirimkan gambar kotak musik kepada temannya yang sedang bersekolah di Australia. Kemudian Claire dan Ryan pulang. Di perjalanan, Claire bertemu dengan ayahnya yang masih melakukan pekerjaannya sebagai pemulung barang bekas. Claire marah, mereka sudah tinggal di rumah mewah, tapi kenapa ayahnya masih melakukan pekerjaan lamanya? Setibanya di rumah, Claire kembali menyebutkan permintaannya, yaitu Claire meminta ayahnya untuk tidak melakukan hal yang memalukan.
Seperti biasa, permintaan Claire terkabul. Kembali ke rumah Gina, ia mendapatkan balasan email dari teman yang ada di Australia. Raut wajah Gina seketika berubah setelah membacanya. Tiba-tiba, si kotak musik terbuka tepat pada matinya lampu rumah Gina. Tidak ada pencahayaan dan tidak ada sinyal. Gina pun langsung keluar rumah, mencoba untuk mencari sinyal untuk menghubungi Ryan. Dan tiba-tiba, pintu tertutup dengan kencang, membuat Gina kaget dan melepaskan HP-nya ke bawah. Gina langsung kembali ke dalam rumahnya. Lalu ia tersengaja kakinya tersandung karpet. Gina terjatuh dan langsung tertusuk tanduk dari patung koleksinya sendiri. Esok harinya, Ryan kembali ke rumah Gina dan menemukan HP sepupunya tergeletak di pinggir jalan di belakang rumah. Ryan mencoba masuk ke dalam rumah Gina dan langsung melihat kondisi Gina yang telah tewas. Di sekolah, Ryan langsung menemui Claire untuk memberitahu sisa kalimat yang ada di kotak musiknya. Dan arti kalimat tersebut adalah bahwa setiap permintaan harus dibayar dengan darah. Claire kelihatan tak percaya, namun Ryan memberitahunya bahwa Gina sudah mati. Ryan lalu menginterogasi bahwa Claire telah menggunakan kotak musik tersebut, dan Claire pun gugup langsung pergi meninggalkan Ryan. Saat di kantin, Paul mengajak Claire untuk bergabung dengannya. Kedua teman Claire sontak bingung. Ini sudah kali keduanya sejak Claire lebih memilih Paul ketimbang mereka. Meredith pun langsung melontarkan makian pedas untuk Claire, menyebutnya si wajah pengkhianat. Merasa sudah kehilangan dua sahabatnya, tanpa pikir panjang, Claire langsung menyebutkan permintaannya yang tersisa 3. Claire meminta agar dirinya menjadi cewek paling populer di sekolahnya. Malam harinya, Paul menghubungi Claire untuk mengajaknya ke sebuah party. Secara tiba-tiba, Claire menjadi cewek populer di antara mereka semua. Bahkan secara tak masuk akal, Darcy in the gang yang selalu berantem dengan Claire. Saat itu juga di party mereka menyambut kedatangannya. Ketika kembali tidur, Claire kembali mimpi buruk tentang ibunya. Saat terbangun, lagi-lagi Claire melihat orang asing yang pernah masuk rumahnya. Kini telah berada di balkon depan kamarnya. Saat mencoba mengejar, Claire bertemu ayahnya. Jonathan bertanya, kenapa Claire berkeliaran di tengah malam. Claire pun berkata bahwa dirinya diikuti orang semenjak menemukan kotak musik itu. Ia tersadar dengan ucapannya sendiri, mungkin orang asing itu hendak mencuri kotak musiknya. Lalu, Claire kembali ke dalam untuk melindungi dan menyembunyikannya. Kembali ke Ryan, ia mencoba penerusan Gina tentang kotak musik tersebut yang sempat terputus. Lalu Claire mengunjungi rumah Nyonya Deluca. Saat membuka pintu yang terkunci, Claire langsung mencium bau busuk. Ia sangat terkejut saat melihat Nyonya Deluca sudah tewas. Claire mulai merasa hampa dengan kehidupan barunya sebagai cewek paling populer. Teman barunya tidak mungkin dapat membantunya menyelesaikan masalah si kotak musik. Lalu Claire mulai mendekati Meredith dan June. Di situ Meredith mulai bingung mengapa semua orang begitu memuja Claire. Padahal dirinya hanya murid biasa dan juga tak spesial. Sepulang sekolah, Claire akhirnya jujur tentang kotak musik yang bisa mengabulkan 7 permintaan kepada 2 temannya ini. Meredith kesal kalau memang ada benda seajaib itu, mengapa Claire tidak meminta sesuatu yang berguna, seperti kedamaian dunia atau menyembuhkan orang yang sakit kanker. Bahkan Claire sudah menggunakan 5 tanpa menyisakan jatah untuk dirinya dan June. Tiba-tiba, June menyuruhnya untuk membuang kotak musik tersebut. Tetapi, seperti aturan yang tertulis, jika kotak musik dibuang, maka seluruh permintaan Claire akan dibatalkan. Saat malam hari, Claire, kedua sahabatnya, serta Paul datang ke sebuah party. Di mobil, Claire menyadari jaket yang dikenakan Paul sama persis dengan si penyusup yang selalu datang ke balkon kamarnya. Ketika Claire meminta HP Paul, terdapat banyak foto dirinya di galeri, bahkan saat ia tidur. Di situ, Claire tersadar bahwa penyusup selama ini adalah Paul. Anehnya, Paul terlihat biasa saja. Tidak ada rasa takut apalagi bersalah. Satu sisi kotak musik yang berada di rumah Claire tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Bersamaan jatuhnya patung kepala tanduk yang nyaris menimpa June. Ternyata saat Claire meminta permintaan yang kelima, si kotak musik belum terbuka untuk meminta korban. Dan mulai malam itulah si kotak musik meminta bayaran. Si kotak musik mengincar 2 orang yang akan dijadikan bayarannya.
antara Jonathan yang sedang mengendarai mobil yang tiba-tiba saja ban mobilnya pecah, atau Meredith yang terjebak di sebuah lift. Ketika sedang mengganti ban mobilnya, Jonathan hampir saja tertimpuk ban mobilnya sendiri. Untungnya, dirinya berhasil menghindari. Tetapi sebagai gantinya, Meredithlah yang terpilih si kotak musik menjadi korban selanjutnya. Meredith pun tewas. June mulai menyalahkan Claire. Tiba-tiba datang Ryan lalu membawa ke rumahnya. Ia memberitahu di bawah kotak musik itu ada nomor ID militer angkatan udara bernama Arthur. Arthur adalah si pemilik kotak musik yang kesekian, yang mati mengenaskan. Lalu kotak musik berpindah ke tetangga Claire yang bernama Lawrence. Bernasib sama dengan Arthur, dirinya mati mengenaskan di rumahnya yang terbakar. Ternyata belakangan hari ini, Ryan benar-benar menggali informasi mengenai kotak musik tersebut. Dan ada satu informasi penting yang hampir luput dari perhatian mereka. Ada sebuah peringatan yang berisi, setelah 7 permintaan, Yogui mengambil jiwa, yang artinya si pemilik kotak musik akan mati mengenaskan setelah 7 permintaan diucapkan. Itulah bayaran terakhir. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Paul mengirimkan banyak pesan teks. Lalu Ryan kembali melontarkan pertanyaan yang sama, yaitu berapa permohonan yang sudah Claire sebutkan. Ryan terkejut saat Claire menyebutkan sudah 5 permintaan. Itu artinya sudah 5 nyawa yang menjadi korban. Itu pun demi kepentingan pribadi Claire sendiri. Akhirnya di sini Ryan membantu Claire. Mereka di sini mencoba menghancurkan dan membakar kotak musik. Tetapi kotak musik tetap saja utuh dan tak hancur sama sekali. Lalu Claire menyimpan kembali sambil memikirkan cara lain. Tiba-tiba Paul datang ke kamarnya. Seperti apa yang diinginkan Claire pada saat itu. Paul harus cinta mati pada Claire. Dan sekarang Claire harus menerima resikonya. Ketika Paul mulai bertindak di batas kewajaran, sambil membawa pisau, Paul bertanya mengapa Claire tidak membalas pesannya. Saat itu juga, Paul mulai melukai tangannya saat Claire meminta putus. Lalu, Paul ditangani oleh petugas medis. Keesokan paginya, tiba-tiba kotak musik telah hilang dari tempat persembunyiannya. Mungkin teror dari kotak musik itu sudah selesai, dan benda itu menghilang sendiri. Bukannya senang, Claire justru nampak gelisah. Permintaan Claire yang pernah disebutkan pun mulai luntur, diawali dari kedatangan polisi yang memberitahu bahwa pajak rumah selama 10 tahun belum dibayarkan oleh Paman August. Akhirnya, Claire dan Jonathan kembali ke rumah lamanya. Lalu, Jonathan kembali ke kerjaan lamanya sebagai pengumpul barang bekas. Di sekolah, Darcy mulai hadir dan mengganggunya lagi. Sampai Paul yang kembali ke mantan pacarnya lagi. Semua telah kembali seperti sedia kala. Sedangkan yang tak bisa kembali lagi adalah Max, Paman August, Nyonya Deluca, Gina, dan Meredith. Ketika di sekolah, Claire melihat kotak musik yang berada di loker June. Ternyata dialah yang mencuri kotak musik tersebut. June melakukan itu hanya untuk melindungi Claire dan orang lain. Karena jika Claire masih menyimpannya, mungkin saja Claire akan meminta permohonan lain. Claire yang seperti sudah kecanduan kotak musik, mengambil paksa dari June. Mereka saling berebut hingga akhirnya June terjatuh dan pingsan. Ryan mencoba meminta kotak musik itu, tetapi Claire malah mengancamnya akan menggunakan 2 permintaan lainnya untuk mencelakakan Ryan. Sesampainya di rumah, Claire langsung menyebutkan permintaan yang ke-6, yaitu ibunya tak pernah bunuh diri. Tak lama, terlihat Johanna yang terlihat sangat sehat, dan 2 anak kecil yang ternyata adalah adik dari Claire, jika saja ibunya dari awal tak bunuh diri. Di sana, Claire merayakan ulang tahunnya dengan keluarganya yang masih lengkap. Di saat berada di gudang penyimpanan barang, dirinya menemukan sebuah lukisan kotak musik. Di sini, Claire baru sadar bahwa ibunya pernah menyimpan kotak musik itu. Tiba-tiba kotak musik itu terbuka kembali, mulai meminta bayaran atas permintaan Claire yang ke-6. Dan kali ini yang harus menjadi bayarannya adalah ayahnya sendiri. Claire langsung kembali ke dalam rumahnya untuk menyebutkan permintaan yang terakhir, yaitu memohon untuk mengembalikan ke waktu sebelum ayahnya menemukan kotak musik itu. Dan hari itu pun Claire kembali sesuai dengan keinginannya. Seperti Max, Jonathan, Meredith, dan lainnya pun sudah kembali. Kemudian, Claire memutuskan untuk ikut dengan ayahnya, mencari barang bekas, lalu mengambil kotak musik itu untuk diberikan kepada Ryan, agar dikuburnya.
Namun ketika Claire hendak berbalik, mobil yang dikendarai Darcy tiba-tiba menabraknya. Ternyata benar penjelasan Ryan waktu dulu, sepemilik kotak musik pada akhirnya akan mati mengenaskan sebagai bayaran permintaannya yang terakhir.